Baik, baru saja kita telah menyaksikan video tentang gangguan pada sistem saraf, yaitu infeksi otak. Pada beberapa kasus, infeksi otak bisa mengancam jiwa dan menyebabkan kematian, terutama jika penanganannya terlambat. Infeksi otak dapat terjadi akibat virus, bakteri, jamur, atau parasit. Ini sering juga mempengaruhi bagian lain dari sistem saraf pusat, termasuk sumsum tulang belakang. Infeksi otak adalah kondisi yang sangat serius. Meskipun beberapa orang akan sembuh dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan masalah yang terus-menerus dan dapat berakibat fatal. Infeksi otak dapat memiliki gejala yang beragam tergantung pada jenis infeksi, penyebab, dan usia pasien. Yang pertama ada pasien bayi, biasanya akan menjadi mudah menangis dan sering mengantuk. Sering bertambah parahnya infeksi otak, bayi kerap susah diberi makan dan kemungkinan besar akan mengalami kejang-kejang. Yang kedua ada pasien anak, biasanya akan mengalami gejala seperti sakit kepala berat, muntah, demam, kebingungan, ngantuk, dan kesulitan melihat cahaya matahari. Yang ketiga ada pasien dewasa yang terkena infeksi, seringkali merasa bingung, mudah marah, dan kurang responsif. Kemampuan berbicara mereka juga biasanya akan terganggu sehingga mereka akan kesulitan berkomunikasi. Infeksi juga akan mengurangi penglihatan dan kinerja otot sehingga pasien akan sulit bergerak, apalagi berpergian. Apabila infeksi otak disebabkan oleh virus dan bukan bakteri, gejalanya biasanya akan mirip dengan gejala flu. Semua orang yang mengalami gejala di atas harus segera mencari pertolongan medis. Infeksi otak harus ditangani secepat mungkin agar tidak menyebabkan kerusakan permanen. Baik, selanjutnya akan dilanjuti dengan teman saya. Baik, infeksi otak biasanya dapat dicegah dengan menghindari atau segera mengobati infeksi jenis lainnya, terutama infeksi pada mata, telinga, atau gigi. Dokter juga menyarankan pemberian vaksin HIV bagi anak. Beberapa terapi yang digunakan untuk mengobati infeksi ini yaitu 1. Antibiotik. Antibiotik dapat diresepkan jika infeksi ini terjadi karena bakteri. Yang kedua ada kortikosteroid, dapat diresepkan untuk membantu menurunkan peradangan di otak atau sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada obat antivirus. Obat ini dapat diresepkan jika mencurigai bahwa infeksi ini terjadi akibat infeksi virus. Yang keempat, terapi aspirasi. Terapi ini dilakukan untuk menangani infeksi otak meluas dan terdapat nanah mengumpul di sejumlah bagian otak. Yang kelima, prosedur kraniotomi. Tindakan medis ini untuk menangani infeksi otak yang kambuh lagi atau tidak sembuh setelah terapi obat dan aspirasi. Operasi kraniotomi dilakukan dengan mengakses bagian otak yang terinfeksi. Yang keenam, psikoterapi setelah perawatan medis. Terkadang dokter juga menyarankan penderitaan untuk proses pemulihan dengan psikoterapi. Psikoterapi ini diberikan untuk mengembalikan kondisi pengidam yang mengalami gejala kelelahan parah, otot lemas, perubahan perilaku, gangguan daya ingat, gangguan bicara, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau lumpuh. Baik, sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
saja kita telah menyaksikan video singkat tentang penyakit sindrom Kallmann. Sindrom Kallmann adalah kelainan genetik ketika tubuh tidak bisa memproduksi atau hanya memproduksi sedikit gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yaitu hormon yang berperan dalam perkembangan seksual anak. Penderita penyakit ini sering kali memiliki gangguan indera penciuman. GnRH diproduksi oleh bagian otak hipotalamus. Hormon ini berperan menstimulasi testis pada pria dan indung telur pada wanita untuk menjalankan fungsi reproduksi, seperti menghasilkan hormon seks. Sindrom Kallmann umumnya diturunkan dari orang tua ke anak. Ibu dapat mewariskan gen tersebut ke anak perempuan dan anak laki-lakinya. Akan tetapi, ayah pada umumnya hanya dapat mewariskannya ke anak perempuannya saja. Selain diturunkan dari orang tua, mutasi genetik juga dapat terjadi secara spontan di dalam kandungan. Jadi, kondisi ini juga bisa terjadi pada orang yang tidak memiliki riwayat sindrom Kallmann di keluarganya. Pada anak-anak, hormon GnRH berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual pada saat pubertas. Kadar hormon GnRH yang sangat sedikit dapat menyebabkan perkembangan pubertas yang tidak sempurna atau infertilitas atau mandul. Untuk mengatasinya, dokter dapat memberikan terapi pengganti hormon testosteron kepada pria atau estrogen dan progesteron kepada wanita. Sindrom Kallmann terjadi akibat perubahan atau mutasi gen yang berperan dalam pembentukan otak janin. Akibat mutasi genetik tersebut, saraf yang memproduksi GnRH dan saraf olfaktori atau penciuman mengalami gangguan dan tidak berfungsi secara normal. Gejala yang biasanya muncul terjadi sejak lahir pada penderita sindrom Kallmann adalah kemampuan penciuman yang sangat minim atau hiposmia atau bahkan tidak dapat mencium bau sama sekali atau anosmia. Meski begitu, banyak penderita penyakit ini yang tidak menyadari gejala tersebut sampai menjalani pemeriksaan. Sindrom Kallmann lebih sering terdeteksi ketika penderita memasuki masa pubertas. Beberapa gejala yang umum timbul pada remaja laki-laki adalah 1. Keterlambatan pubertas, 2. Penis yang kecil, 3. Testis yang tidak turun atau kriptorkismus, 4. Disfungsi ereksi, 5. Penurunan massa dan kekuatan otot. Sedangkan gejala sindrom Kallmann pada remaja perempuan meliputi 1. Pertumbuhan payudara yang terlambat, 2. Rambut kemaluan terlambat tumbuh, 3. Tidak mengalami menstruasi atau amenorrhea. Sementara itu, pada penderita dewasa, gejala yang dapat muncul adalah penurunan gairah seksual, dispareunia pada wanita, dan gangguan kesuburan atau infertilitas. Selain gejala yang telah disebutkan di atas, penderita sindrom Kallmann juga bisa mengalami gejala tambahan sejak bayi. Beberapa gejala tambahan tersebut adalah 1. Tidak terbentuknya salah satu ginjal, 2. Kelainan bentuk jantung atau penyakit jantung bawaan, 3. Kelainan pada tulang jari tangan dan jari kaki, 4. Bibir sumbing atau tidak terbentuknya langit-langit mulut, 5. Gerakan mata yang tidak normal, 6. Gangguan pendengaran, 7. Pertumbuhan gigi yang tidak normal, 8. Epilepsi, 9. Bimanual sinkinesis atau gerakan satu tangan meniru gerakan tangan lain, sehingga membuat penderita sulit melakukan aktivitas dengan gerakan berbeda, seperti bermain musik. Penderita sindrom Kallmann juga diketahui memiliki kesehatan tulang yang buruk akibat kekurangan GnRH. Kondisi ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bisa ditandai dengan patah tulang akibat cedera ringan yang biasanya tidak akan menimbulkan patah tulang atau sering mengalami patah tulang.
yang terjadi pada lensa mata. Katarak merupakan penyebab kebutaan terbanyak di dunia dan penyebab terbanyak hilangnya penglihatan pada usia di atas 40 tahun. Mata bekerja dengan cara yang sama seperti kamera. Pupil sama seperti apertur kamera mengatur jumlah cahaya yang memasukinya. Penyebab katarak bisa dari kecelakaan yang terkena mata dan merusak lensa mata, serta genetik, diabetes, dengan tingginya kadar gula sangat berisiko tinggi untuk merusak struktur dan fungsi lensa mata. Gejala katarak penyebabnya bisa mengalami, contohnya, melihat lingkaran di sekeliling cahaya. Bagaimana cara mengatasi katarak? Yang pertama, operasi katarak dilakukan dengan mengangkat lensa yang keruh. Yang kedua, orang yang mengalami katarak atau sudah menjalani operasi katarak, terkadang penglihatannya kembali kabur dalam beberapa tahun kemudian. Nabzah atau narkoba adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Penyebab dari video tersebut dikarenakan adanya sikap atau emosi, bisa juga dipengaruhi oleh pikiran atau stres, karena zat yang dapat merusak syaraf-syaraf manusia sehingga menyebabkan sulit mengendalikan emosinya. Hal ini disebabkan oleh efek halusinasi dan
yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika. Halusinasi ini sangat mungkin berkembang menjadi gangguan mental lainnya, sehingga tegang dan gelisah. Gelisah ini dalam psikologi disebut paranoid. Gejala yang didapat yang pertama yaitu malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Yang kedua ialah yang ditegur menunjukkan sikap membangkang, kaitan yang erat antara bahaya narkoba terhadap kejiwaan seseorang. Penggunaan obat-obatan narkotika dapat memengaruhi fungsi otak dan syaraf penggunanya. Hal ini akan menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan mental. Agar orang yang terdapat di video tersebut tidak tercandu nafza, adapun cara mengatasinya. Yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya oleh dokter, tapi terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialaminya dan adakah efek samping yang muncul. Yang kedua, detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.